Selamat pagi, Om Swastiastu, salam nama budaya, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan saya Dokter Hewan Gusti Ayu Agung Suwartini MSI, peneliti dari Fakultas Kedokteran Hewan. Nah, kebetulan penelitian saya sangat menarik tentang antibodi yang diproduksi untuk terapi pada anjing-anjing yang mengalami canin parvovirus, mengalami infeksi canin parvovirus. Nah, ibu bapak semua pernah nggak mengalami atau pernah nggak memelihara anjing yang kebetulan tuh kena sakit diarenya diare berdarah, kemudian nggak sampai 3 hari atau nggak sampai beberapa hari terus anjingnya mati gitu. Nah, itu biasanya ya, dari gejala klinis itu mengindikasikan anjingnya kena infeksi canin parvovirus. Nah, selama ini terapi untuk infeksi canin parvovirus itu biasanya dikasih infus, antibiotik hanya untuk mengobati infeksi sekunder. Jadi sebenarnya tidak mengobati penyakitnya secara langsung, tidak menetralisasi virusnya secara langsung. Nah, oleh sebab itu kami tim peneliti dari FKH berinovasi begitu untuk menghasilkan antibodi terhadap virus parvo ini. Nah, menariknya antibodi ini bisa diisolasi dari kuning telur ayam, sehingga nanti harga jual dari obat ini jauh lebih murah dibandingkan obat-obat yang selama ini masih diimpor dari luar negeri. Nah, inilah produk kami, namanya kami beri nama IgY Parvo Protect, karena antibodi ini akan mencegah dan mengobati anjing-anjing yang terinfeksi canin parvovirus. Nah, saya ingin jelaskan sedikit tentang infeksi canin parvovirus. Nah, infeksi canin parvovirus ini terutama itu akan menyerang anak-anak anjing yang tidak divaksinasi, kemudian anak anjing yang berumur dari baru lahir sampai 2 bulan. Nah, itu adalah fase-fase di mana sangat kritis untuk anak-anak anjing. Nah, sampai saat ini kegagalan vaksinasi terhadap infeksi parvovirus itu juga masih tinggi. Nah, oleh sebab itu untuk menjembatani agar tingkat kematiannya tidak terlalu tinggi, kemudian ketika anjing-anjing itu sudah terinfeksi masih bisa disembuhkan, jadi nggak sampai mati. Nah, produk ini diaplikasikan secara intravena karena tujuannya adalah untuk menetralisasi virus ketika dia sedang beredar di darah. Nah, ketika antibodi ini menetralisasi virus yang beredar di darah, harapannya virus itu tidak mencapai organ target. Jadi anjingnya nggak sampai diare berdarah profus, jadi tidak sampai kehilangan banyak darah, kemudian tidak menyebabkan usus halusnya jadi hancur, yang menyebabkan nanti anjingnya mengalami septikemia yang berlanjut kematian, kemudian mencegah anjingnya agar tidak dehidrasi. Nah, dari pengalaman saya selama penelitian, waktu penelitian S3 sampai beberapa tahun belakangan ini, kami sudah mengaplikasikan ini. Saya bekerja sama dengan dokter hewan praktisi di Bali untuk memanfaatkan antibodi ini. Dan dari laporan mereka, hampir 70% dari anak anjing yang terinfeksi parvovirus itu diterapi dengan IgY ini berhasil untuk sembuh. Nah, nanti mungkin ibu bapak semua bisa lihat di video yang akan ditampilkan juga pada video ini. Latar belakang kenapa saya terinspirasi untuk menghasilkan produk inovasi ini. Dulu saya pecinta penyayang anjing gitu. Dan saya juga dokter hewan. Ketika saya punya anjing dan kena parvovirus, saya menyadari ternyata terapi yang kita berikan selama ini hanyalah terapi pendukung saja, tidak mengobati penyebabnya. Penyebabnya kan virus. Tapi yang kita terapi adalah mencegah biar tidak dehidrasi, agar tidak terjadi infeksi sekunder oleh bakteri. Tetapi terhadap virusnya sendiri kita tidak melakukan apa-apa. Nah, kebetulan waktu saya S2, saya juga mengerjakan penelitian tentang produksi antibodi terhadap infeksi tetanus. Nah, kemudian karena saya dokter hewan, saya tahu bagaimana infeksi parvovirus itu
secara patogenesisnya dia akan virus itu pada saat awal-awal menginfeksi dia akan menyebabkan viremia pada hewan terinfeksi. Nah, saya mencoba berinovasi, kenapa tidak saya cobakan saja ketika anjing itu mengalami viremia, virus itu sedang beredar di pembuluh darah, saya tangkap aja dengan antibodi yang spesifik terhadap kanin parvovirus. Nah, harapannya ketika antibodi ini sudah mampu menangkap virus yang beredar, virus itu tidak akan mencapai organ target. Nah, harapannya apa? Anjing itu tidak akan mengalami gejala klinis yang berat dan tidak sampai menimbulkan kematian. Jadi keunggulan produk ini, pertama produksinya harganya murah karena saya produksi di ayam. Jadi ayam itu akan bertelur setiap hari. Jadi setiap hari bisa saya koleksi kuning telurnya. Dibandingkan kalau saya produksi antibodi ini di kuda atau di kelinci. Bisa ibu bapak bayangkan berapa liter darah yang harus saya koleksi. Dan itu pun sangat bertentangan dengan kaidah animal welfare. Nah, dengan menggunakan produksi antibodi ini dari kuning telur ayam, saya tidak melanggar aturan animal welfare. Kemudian ayamnya happy-happy saja bertelur setiap hari. Nah, saya bisa memproduksi dalam jumlah banyak. Sehingga harapannya harga jual dari produk ini juga jauh lebih murah dibandingkan produk-produk dari luar negeri. Nah, selama ini terapi terhadap infeksi parvovirus beragam, banyak model. Ada yang menggunakan interferon, ada yang menggunakan transfer TNF alpha. Nah, itu semua produksinya membutuhkan biaya yang sangat mahal. Keunggulan kedua dari produk ini dibuat dari isolat lokal Indonesia. Jadi keunggulannya adalah ketika seekor anjing itu terinfeksi oleh virus kanin parvovirus lokal Indonesia, dia akan antibodi ini akan mampu menetralisasi sangat spesifik terhadap virus parvo. Oke, tantangan ke depan dari produk ini adalah dari sisi peneliti, bagaimana caranya produk ini tidak macet di jurang kematian. Harapan ke depan bahwa saya akan berkolaborasi dengan pengusaha atau produsen obat-obatan hewan agar bisa diproduksi secara massal. Ketika produk ini bisa diproduksi secara massal, banyak khalayak luas, banyak anjing-anjing yang bisa terselamatkan dengan biaya yang murah karena bisa diproduksi secara massal. Nah, produk ini juga sudah mendapat sertifikat paten yang sudah disertifikatkan, dan untuk kerjasama dengan industri mungkin sudah aman karena sudah tersertifikasi. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang terdalam untuk dosen saya dulu di IPB, namanya Prof. Dondin. Prof. Dondin itu menginspirasi saya. Saya tumben lihat orang perempuan Bali berani ke Bogor menghadap saya, minta saya jadi pembimbing. Gitu. Ketika itu saya mendapatkan, diberikan ide yang saya gunakan untuk ini, dan ini merupakan jalan hidup saya begitu. You nggak bisa gunakan parvovirus ini secara oral. Karena anjing yang terinfeksi parvovirus itu dia gejala klinisnya muntah. Jadi you harus gunakan secara intravena. Beliaulah yang menginspirasi saya untuk mengaplikasikan antibodi ini secara intravena. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak sudah almarhum. Semoga Bapak bisa mendengar suara saya, ucapan terima kasih saya. Kemudian terima kasih yang sedalam-dalamnya saya ucapkan kepada pemberi dana hibah. Jadi penelitian ini tidak sebentar. Jadi saya rintis dari tahun 2003 sampai 2018 baru saya bisa mendapatkan paten, dan itu berjalan dari banyak penelitian, banyak proses yang harus saya
lewati sampai menghasilkan produk ini. Kemudian terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk LPPM Universitas Udayana yang merupakan pemilik sah dari paten produk saya ini. Terima kasih atas kesempatan dan bantuan dana untuk menyelesaikan periode penelitian yang sangat panjang dari 2013 sampai 2021 ini. Harapan kedepannya semoga produk-produk ini bisa berkembang, dan kebetulan sekarang saya sedang melanjutkan produk ini agar bisa nantinya terdistribusi luas ke Indonesia. Jadi saya sedang membuat produk dalam bentuk kering beku, sehingga produk ini mampu disimpan dalam waktu lama dan ketika didistribusikan bahkan ke luar negeri pun tidak apa-apa, produk ini tetap aman. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih, semoga tertarik dan menggunakan produk ini.